Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fadila dari kelas 3 TRPL dengan nomor pokok mahasiswa 1061909. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum analisa protokol jaringan dengan tools Wireshark. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh mengenai analisa protokol jaringan dengan menggunakan tools Wireshark ini, kita itu harus tahu tujuan dari praktikum protokol jaringan ini. Di sini tujuannya yaitu agar mampu menganalisa paket data yang melewati jaringan dengan menggunakan tools Wireshark. Oke, kita masuk lanjut ke bawah. Nah, Wireshark sendiri itu apa sih? Jadi Wireshark itu merupakan salah satu software yang dapat menangkap informasi paket data yang melewati interface jaringan sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Antara lain, dapat melakukan troubleshooting masalah di jaringan, kemudian untuk memeriksa keamanan jaringan, untuk melakukan sniffing data-data privasi di jaringan. Nah, Wireshark juga dapat digunakan pada kabel maupun jaringan nirkabel untuk membaca Ethernet, token ring, FDDI, serial, ada wireless pada LAN, kemudian koneksi ATM, untuk mengetahui IP charter, kemudian proses transmisi, dan transmisi data antar komputer. Nah, dari hasil praktikum minggu kemarin, tepatnya dengan perintah untuk melakukan capture jaringan, di sini saya sudah menyimpan file dari praktikum tersebut. Nah, untuk itu saya akan melakukan share screen. Nah, ini adalah hasil dari praktikum 3 untuk analisa protokol jaringan menggunakan tools Wireshark. Dari hasil praktikum ini, saya menggunakan website Volman dan website dari Google Classroom untuk menemukan atau untuk menganalisa protokol jaringan pada website tersebut. Nah, dari hasil praktikum ini, kita harus melihat, kita bisa melihat ICMP-nya ada seperti ini. Kemudian untuk mengecek atau memeriksa HTTP-nya, kita tinggal melihat seperti ini. Oke, saya akan stop share lagi untuk menampilkan hasil dari praktikum yang sudah saya buat. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari praktikum analisa protokol jaringan dengan tools Wireshark. Sini dapat kita lihat dari hasil praktikum yang pertama pada HTTPS Classroom didapatkan data link layer dan Ethernet frame-nya seperti ini. Nah, untuk hasil Ethernet duanya seperti ini. Ethernet link layer. Kemudian ada hasil dari network layer atau IP diagramnya seperti ini.
Internet Protocol version 4-nya. Kemudian ada transport layer atau TCP segment dengan source port, destination port, dapat kita lihat pada layar. Kemudian ada application layer atau HTTP message. Nah, lihat di sini karena panjang mungkin jadinya hasilnya itu agak kecil. Kemudian yang kedua itu ada menggunakan ICMP dengan website Polman Bubble. Untuk data link layernya dapat hasilnya seperti ini. Kemudian network layer IP diagramnya, datagramnya, maaf, seperti ini. Dapat kita lihat. Kemudian saya tidak menemukan transport layer atau TCP segment pada bagian ICMP ini. Langsung kita masuk ke application layer-nya. Ini ada ICMP message-nya dengan tipe 0, kode 0, checksum 0x54 F4 itu adalah benar. Terus datanya ada 32 byte. Nah, dari hasil kita lanjut ke bawah dulu. Untuk menemukan ICMP dan HTTP-nya, kita harus melakukan ping dulu, pemanggilan pengecekan pada website yang kita akses. Di sini saya seperti yang saya katakan sebelumnya, saya menggunakan website dari Classroom, yaitu www.classroom.google.com. Untuk memanggilnya kita menggunakan ping, kemudian bla 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 bla, atau website tersebut apa alamatnya. Kemudian yang kedua ada melakukan ping pada website Polman. Dan ya, hasil balasannya seperti ini. Oke. Dari percobaan di atas, itu dapat dilihat kalau protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol itu merupakan salah satu protokol yang digunakan untuk melakukan transfer dokumen dalam WWW atau World Wide Web Server. HTTP pada praktikum di atas memiliki data link layer atau Ethernet frame, kemudian memiliki network layer atau IP datagram, kemudian transport layer atau TCP segment, dan application layer atau HTTP message. Sedangkan ICMP atau Internet Control Message Protocol merupakan salah satu protokol yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi pada saat melakukan konektivitas. Dan pada praktikum di atas, ICMP hanya memiliki data link layer atau Ethernet frame, kemudian network layer atau IP datagram, dan application layer atau ICMP message. ICMP tidak memiliki transport layer atau TCP segment. Nah, saya rasa cukup sekian untuk praktikum yang pertama tentang analisa jaringan. Analisa protokol jaringan dengan menggunakan tools Wireshark. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum kedua tentang membuat plan sederhana. Nah, seperti sebelumnya, setiap melakukan praktikum, kita itu harus mengetahui tujuan dari praktikum tersebut apa. Di sini tujuan dari praktikum pembuatan LAN sederhana ini untuk memahami bagaimana membangun jaringan LAN sederhana dengan menggunakan software simulasi Cisco Packet Tracker. Nah, di sini ada beberapa praktikum yang nantinya akan dibuat. Yang pertama yaitu membuat jaringan LAN peer-to-peer yang terdiri dari 2 PC. Selanjutnya ada membuat selanjutnya ada membuat jaringan LAN peer-to-peer yang terdiri dari beberapa komputer. Dan yang terakhir ada membuat DHCP server.
Oke, saya stop share dulu untuk menampilkan hasil dari praktikum yang sudah saya buat. Nah, langsung masuk di sini ada hasil dari praktikum yang pertama, di mana digunakan untuk membuat jaringan LAN peer-to-peer yang terdiri dari 2 PC. Di sini ada PC 0 atau PC yang pertama, dan ada PC yang kedua. Nah, dari hasil percobaan ini sudah saya buat ke dalam laporan praktikum yang nantinya akan saya tampilkan. Sebelum kita masuk ke laporan praktikum saya, di sini saya akan menampilkan hasil dari percobaan praktikum yang telah saya buat. Oke, saya stop share lagi untuk memperlihatkan praktikum yang lainnya. Oke. Oke, ini akan saya share screen kembali tentang praktikum yang kedua, yaitu pembuatan jaringan LAN peer-to-peer yang terdiri dari beberapa komputer atau PC. Di sini saya menggunakan 5 PC dengan switch yang ada di sini. Bisa kita lihat. Bentar-bentar saya akan menggunakan Oke. Oke, ini bisa kita lihat di sini ada PC 1, kemudian ada PC kedua, PC ketiga, PC keempat, PC kelima dengan menggunakan switch 296024TT. Oke, ini merupakan hasil dari praktikum yang kedua ya. Setelah itu saya akan menampilkan hasil dari praktikum yang ketiga. Praktikum yang ketiga ini merupakan praktikum untuk membuat DHCP server menggunakan switch dan server. Di sini saya akan share screen hasil dari praktikum yang ketiga saya, bisa dilihat di sini. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari praktikum ketiga, yaitu pembuatan DHCP server. Bisa kita lihat di sini ada dua PC yang digunakan, yaitu PC 1 dan PC 2, kemudian menggunakan switch dan server, di mana nantinya PC-PC ini akan dihubungkan ke switch dan server juga akan dihubungkan ke switch. Oke, dari hasil praktikum ini, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, saya buat ke dalam sebuah laporan praktikum. Untuk praktikumnya sendiri akan saya tampilkan seperti ini. Oke. Nah, ini adalah hasil dari praktikum pembuatan LAN sederhana. Untuk praktikum yang pertama yaitu membuat jaringan LAN peer-to-peer yang terdiri dari 2 PC. Oke, saya akan menjelaskan di sini. Pada langkah awal kita itu disuruh
mendrag atau membuat dua buah komputer PC dengan memilih pilihan device di pojok kanan bawah workspace. Di sini sudah saya buat ada PC 1 dan PC 2. Setelah mendrag dua komputer tadi, kita harus memilih kabel crossover yang digunakan untuk menghubungkan kedua komputer ini atau kedua PC ini. Nah, mana kabelnya? Oke, ini akan saya tunjukkan kabel crossover. Bisa kita lihat di sini ada kabel yang putus-putus. Nah, ini merupakan kabel dari crossover. Setelah itu kita juga melakukan konfigurasi alamat IP setiap PC dengan klik pada PC, kemudian tab desktop, kemudian IP configuration. Nah, hasil dari konfigurasi alamat IP PC dengan mengklik pada PC-nya dapat kita lihat di bawah ini. Nah, untuk IP address-nya kita sendiri yang memasukkan, yaitu ada 192.168.1, kemudian subnet mask-nya ada 255, 255, 255, 255, dan 0. Oke, kita lanjut. Untuk PC 0 ya, ini untuk PC keduanya. Perbedaannya hanya yang di belakangnya aja. Yang pertama itu kan ada 1, terus yang kedua ini ada 2. Ini 2. Itu aja yang buat beda. Karena setiap alamat IP address itu kan berbeda-beda ya, setiap PC itu. Setelah itu, kita juga harus mengisi IP address dan subnet mask-nya. Nah, di mana ya di sini di bagian fast Ethernet-nya, Untuk pengisiannya ini sama seperti tadi ada 192.168.161.1.1 untuk PC 1. Kemudian untuk PC keduanya dapat dilihat di bawah ini. Nah, perbedaannya hanya IP address-nya yang di belakang itu. 1 dan 2. Kemudian setelah selesai mengisi IP address dan subnet mask-nya, kita harus melakukan pengujian dengan cara melakukan ping pada tab desktop, tepatnya di command prompt-nya. Cara melakukan ping-nya, kita cukup melakukan penulisan ping dan melakukan pemanggilan IP address-nya, alamat IP address-nya. Di sini saya mencoba menggunakan PC yang kedua, yaitu dengan alamat IP address 192.168.1 dan .2. Dari hasil pengujian ping-nya, ini merupakan hasil dari praktikum yang pertama. Kemudian kita masuk ke praktikum yang kedua, yaitu membuat jaringan LAN peer-to-peer yang terdiri dari beberapa komputer. Di sini ada 5 buah komputer yang saya drag. Dapat dilihat, di sini ada komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4, atau PC ya, ada komputer kelima.
Nah, setelah melakukan drop and drag PC, kita juga harus melakukan drop and drag sebuah PC dengan karakteristik switch. Maaf, saya dengan karakteristik switch-nya 2960. Nah, saya letakkan di bagian kanan dari PC yang sudah saya drop and drag sebelumnya. Setelah itu, kita harus melakukan setting masing-masing komputer dengan IP sebagai berikut. Untuk PC yang pertama itu ada alamat IP-nya 10.10.10.1. Yang kedua itu sebelum itu kita masukkan ke IP address yang ada di IP configuration-nya. Untuk PC yang kedua yaitu ada ini dua. PC yang kedua itu ada 10.10.10.2. Kita kasih perbedaan di belakang IP address-nya yaitu 1 sampai 5. Oke, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Setelah itu, kita melakukan penghubungan semua komputer ke switch dengan menggunakan kabel straight through. Bisa dilihat kalau sebelumnya itu menggunakan kabel crossover dengan tampilan putus-putus. Kabel crossover kan gini, putus-putus. Nah, kalau kabel straight through, dia itu kabel yang lurus, nggak ada putus-putusnya. Nih, langsung putus. Nih, jadi dari 5 PC ini menggunakan kabel straight through yang dihubungkan ke switch. Nah, setelah menghubungkan kabel straight through dari komputer atau PC ke switch, kita melakukan pengujian pada PC tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan ping lagi. Nah, untuk PC yang pertama dengan IP 10.10.10.1 menghasilkan balasan reply seperti ini. Kemudian untuk PC yang kedua hasilnya seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Yang keempat seperti ini, dan ini yang kelima. Nah, kita lanjut ke praktikum 3, yaitu membuat DHCP server. Untuk mempermudahnya kita enter dulu. Nah, sama seperti perintah sebelumnya, di praktikum-praktikum sebelumnya, sebelum kita membuat DHCP server menggunakan Cisco Packet Tracker, kita harus mendrag and drop PC dan lain-lain, apa-apa saja yang kita gunakan. Seperti pada praktikum DHCP server ini, kita menggunakan PC, terus kita menggunakan switch, dan kita menggunakan server. Nah, di sini ada 2 PC yang saya gunakan, yaitu dengan namanya PC PT PC0, dan yang kedua yaitu PC PT PC1. Dengan menggunakan switch dengan tipe atau jenis 2960/24TT. Kemudian di sini ada server PT server 0. Nah, setelah kita melakukan drag and drop 2 buah PC, kita harus menghubungkan setiap node dengan kabel straight through seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya ya, pada pembuatan jaringan LAN peer-to-peer dari 5 PC sebelumnya menggunakan kabel straight and through. Kabelnya kabel yang lurus, nggak ada putus-putusnya.
ini setiap PC ini mengarah atau mengacu ke switch. Arah mengacu ke switch. Ini garisnya akan ke switch. Tujuannya, kemudian di sini untuk PC kedua tujuannya ke switch. Yang ketiga yaitu servernya juga tujuannya akan ke switch. Setelah menghubungkan setiap PC atau node dengan kabel straight through, kita harus melakukan konfigurasi server dengan cara mengklik pada servernya. Kemudian setelah itu melakukan tab service dengan pilih DHCP. Nah, yang selanjutnya ada menyalakan service dengan memilih on. Nah, di sini kan ada pilihan on dan off ya. On dan off, ini on. Nah, kita tandai yang on-nya. Yang ada lingkaran hitam itu berartinya DHCP service-nya udah on atau udah menyala. Setelah itu, kita lanjut mengisi start IP address dengan alamat IP pertama dalam range DHCP. Misalnya, kita menggunakan IP 192.168.1.1/24 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Terus jangan lupa di save. Nah, di sini untuk start IP address-nya ada 192, ada 168, ada 1 dan 1 sesuai dengan perintah yang ada sebelumnya yang ini. Kalau udah, kita lanjut membuat atau mengisi subnet masknya dengan alamat 255, 255, 255, dan 0. Nah, kalau udah keisi nih start IP address sama subnet masknya. Jangan lupa di save. Kalau udah di save bakal keluar hasil yang seperti di bawahnya nih. Pool name server pool, terus default gateway-nya 0000, DNS servernya 0, start IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya ada 255, 255, 255.0, terus max user-nya ada 255. TFTP servernya ada 0000, kemudian WLC address-nya ada 000. Kemudian pada tab desktop pilih IP configuration, kita harus mengisi IP address-nya. Misalkan untuk IP address server kita pilih start IP address, kemudian isi IP address-nya yaitu 192.168.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Seperti ya bisa kita lihat di sini, sudah saya masukkan IP address-nya 192.168.1, subnet masknya seperti ini. Kalau udah semuanya, kita harus melakukan pengecekan masing-masing PC secara otomatis. Setiap PC akan menambahkan alamat IP dari server DHCP. Nah, untuk pengecekannya kita lakukan di command prompt. Oke, kita lakukan di command prompt dengan tag ipconfig. Hasilnya didapatkan di sini link lokal IP version 6-nya ada, nih bisa kita lihat di sini. Nih. Nah, terus IP address-nya ada ini.
kemudian subnet masknya ini, dan default gateway-nya seperti ini. Oke, demikian hasil praktikum 1 dan 2, di mana praktikum 1 tadi yaitu menganalisa jaringan, protokol jaringan dengan menggunakan tools Wireshark, dan yang kedua yaitu membuat LAN sederhana menggunakan Cisco Packet Tracker. Demikian yang dapat saya buat. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video ini, saya minta maaf. Terima kasih kepada dosen pengajar, khususnya Ibu Yang Agnita Rindri yang telah mengajar kami dalam mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.